Kenapa harus ada Gelora lahir? Kali ada kejenuhan dari partai-partai yang ada sekarang. Indonesia ini perlu sebuah narasi besar. Kita lihat sekarang ini banyak terkontaminasi kan, berbagai hal lah, partai lama khususnya kan, kasus-kasus korupsi lah, apa segala macam, penyalahgunaan wewenang dan sebagainya. Barangkali ini yang menjadi hambatan buat kita kan bergabung. Kita bikin partai baru dengan sebuah visi, sebuah narasi yang besar, yang bisa mengajak banyak masyarakat Indonesia beriringan, bergandengan tangan dengan semangat kolaborasi membangun negeri. Tapi bukannya semua visi misi partai-partai yang ada juga seperti itu ketika dia mau bentuk. Visi, tapi dulu Golkar narasi, bubar jadi Gerindra, jadi Hanura, jadi mau dibawa kemana Indonesia? Mau dibawa kemana Indonesia? Berkali-kali ganti presiden kayaknya sama saja kan? Begitu persoalannya muter-muter di sana juga. Korupsi tak habis-habisnya dari mulai sebelum reformasi sampai reformasi. Apa yang harus dilakukan? Potensinya besar. Indonesia itu udah nggak ada yang kalah deh sumber daya alamnya. Sumber daya manusia pun hebat-hebat. Selain banyak juga hebat. Contohnya misalkan dari kita lihat Olimpiade Sains menang melulu Indonesia. Oke? Kalau lihat ke Spanyol, itu yang buat pesawat terbang orang-orang Indonesia juga. Karena IPTN dibubarin kan. Indonesia kebanyakan di sana. Artinya kualitas manusia Indonesia itu memang bagus, baik. Sumber daya alam melimpah. Makanya dunia memprediksi, Indonesia 2040 nanti jadi 5 besar kekuatan dunia. Terus bagaimana cara mencapainya? Bagaimana mengurusnya? Kan ini sebuah pertanyaan. Gelora akan siapkan itu? Kita siapkan sudah itu. Nanti setelah kita mendaftar, jadi kita akan berikan bagaimana cara mencapai itu. Dan siapa saja yang mau semangat kolaborasi, siapa saja partai apapun, mari bergandengan tangan mencapai cita-cita itu. Oh, semua partai dong berarti ya? Kita perlu semangat kolaborasi, ya, bukan kolaborasi dengan semua partai ya? Siapapun. Yang putih? Siapapun. Termasuk non-partisan. Termasuk non-partisan. Siapapun. Selama punya komitmen membangun bangsa ini, negeri ini, kenapa tidak? Karena pada dasarnya kan kita beragam memang. Yang nggak mau, ya minimal jangan menghalangi. Jangan menghalangi. Jangan menghalangi. Tapi kan bagaimana masyarakat mempercaya sementara orang-orang yang dari Gelora ini adalah orang-orang partai juga gitu, orang-orang lama. Ada yang Pak Anies Mata, Pak Fahri Hamzah. Ya kenapa mereka nggak membuat ini di partai lama mereka gitu? Kenapa? Ya mungkin ada kendala. Kan platformnya beda. Kan platform partai berbeda-beda. Barangkali pemikiran-pemikiran seperti ini itu tidak diterima dalam platform partainya yang lama, ya. Saya nggak usah sebut nama, yang lama. Maka membuat partai baru daripada membuat kegaduhan di dalam, kan bagus. Mending keluar. Ya, di luar membuat partai baru dengan visi yang lebih fresh, dengan aturan yang lebih menarik, ya, dengan sebuah semangat yang baru, karena arahnya baru, gitu. Jadi nggak usah merusak. Jangan merusak yang sudah ada. Tidak merusak yang sudah ada. Jangan merusak yang sudah ada. Walaupun yang sudah adanya rusak juga. Gak tahu. Gak tahu. Tapi Pak Haji nggak pernah jadi anggota partai. Gitu. Sebagai seorang seniman kan, seniman kan agak tidak bisa berada di dunia yang abu-abu. Artinya ya dia suka-suka, moodnya oke-oke, enggak gitu kan. Jarang bermain di ranah abu-abu. Nah, adaptasi Pak Haji untuk ketika masuk ke dunia politik yang sangat abu-abu ini itu gimana gitu adaptasinya? Abu-abu. Kita harus mesti bisa seperti ikan sebetulnya. Ikan di laut itu lahir dan besar di laut, menetas di laut telurnya. Tapi badannya selama dia di laut bertahun-tahun nggak pernah jadi asin. Ya kau teguh pada prinsip, pada nilai-nilai yang kau yakini. Bisa? Bisa. Politik itu pada dasarnya kan juga ilmu dari Allah. Ya. Jangan salahkan ilmu politiknya, itu kau salahkan Allah nanti. Enggak. Oke? Ya. Yang menggunakannya. Banyak juga orang menggunakan Al-Quran untuk kepentingan pribadi, kan banyak.
Ini ilmu politik, ekonomi, semua dari Allah. Tinggal bagaimana manusia menggunakan ilmu-ilmu yang dari Allah tadi untuk kepentingan apa. Jadi berlakulah seperti ikan di laut. Dimanapun kau berada di tengah laut tadi, bertahun-tahun kau di sana, nggak pernah badan jadi asin, kecuali kalau dia mati, dijemur jadi asin. Selama dia hidup, nggak jadi asin. Nah, kau kalau ke laut sekarang 2 jam, naik ke laut, kau bawa telur asin. Walaupun misalnya dari 100 orang di dalam satu kelompok, 99 berantakan gitu. Kita sebagai satu orangnya, kalau kau nggak bisa benahin ya keluar saja. kalau sistemnya yang ya dibuat keluar seperti itu. saja. Jelas. Kalau sesuatu untuk menjadi masalah buat kita, kita harus menjadi menyimpang, karena itu kita bisa jadi masuk neraka, ya keluar aja, berhenti aja. Kenapa sih? Kalau Pak Haji belum berhenti, berarti masih suka, masih bisa untuk mengontrol. Masih bisa. Pengetahuan ini, ilmu ini digunakan untuk kemaslahatan. Masih ada harapan. Karena pada dasar semua ilmu itu kan netral, Mat. Manusia menggunakannya untuk apa? Untuk kepentingan apa? Semua ilmu itu baik. Semua itu baik dari Allah semua. Kalau nggak ada, nggak hadir di dunia dia. Iya. Ya? Cuman kita menggunakan itu apa? Kita bisa juga gunakan ilmu agama untuk menipu orang. Betul. Bisa juga. Bisa sih. Bisa. Banyak. Itu padahal ayat-ayat Allah buat menipu orang. Iya. Tergantung manusianya. Iya. Itu. Al-Quran juga dikorupsi Iya. kan. Nah, kalau kau hadir sebagai pemimpin di lingkungan apapun, kecil atau besar itu, dan kau bersikap adil, ketua RT yang adil misalkan, nah, kau bisa masuk surga lebih dulu daripada ulama kan. Pemimpinnya adil itu dibukakan pintu surga lebih dulu. Bayangkan itu. Maka kita harus cetak, kita harus kader, kita harus beri kesempatan pemimpin-pemimpin yang adil hadir di negeri ini. Bagaimana caranya? Ada sistem yang barangkali harus diubah. Nah, sekarang ribut-ribut kemarin-kemarin. Ini jadi gua yang ngomong dulu ya. Iya. Seru nih, aja soalnya. ya. Misalkan kita juga menggugat ke MK tentang presiden threshold. Iya. Ini aku rasa jadi menarik karena membuka kesempatan bagi putra-putra terbaik Indonesia. Ininya 0%. Iya dong. Oh, partai yang lama kan Kan 7. nggak mau. Iya, pakai 20. video saya lagi, potong-potong video saya lagi mereka. 20%. Mereka potong-potong video saya, partai yang lama, partai yang lama. Iya, 20% malah. Bukan 7, 20%. Aku marah aja. Iya. Marah. Seolah-olah saya kan bilang nih, hai PKS Demokrat, kalau Anda tidak setuju dengan presiden threshold, ya dituntut dong. Nah, terus tiba-tiba ini 2 bulan lalu gitu. Kemudian mereka tuntut, terus pakai video saya ini diupload di seluruh PKS, akun PKS, seolah-olah saya salah gitu. Padahal saya bilang kapan, mereka gugatnya kapan. Ya. Tolong ya PKS ya, siapa sekarang presidennya? Ahmad Saihu. Ahmad Saiku, tolong ya. Pak Aher juga masih di sana? Masih lah di PKS sebagai kader. Pak Ahmad Heriawan ya, Pak siapa lagi? Nah, itu sudah. Nah, Dia marah pokoknya. Salim Assegaf. Salim Assegaf ya, Salim Segaf, mantan Menteri Sosial ya. Ya. Omelin aja terus. Iya, siapa lagi ya? Jangan nanti mereka makin senang tuh kalau gitu. Suka pansos-pansos ya. Takut ya nggak lolos parliamentary threshold. Nah, itu misalkan persentase. Jadi punya peluang orang putra-putra terbaik kita untuk bisa membawa negeri ini menjadi lebih baik. Karena kan ditutup itu. Karena oligarki partai ini menutup kesempatan. Nanti ujungnya cuma dia lagi. Oke, lo lagi lah. Diatur sedemikian rupa. Ini yang nggak betul. Kedua, parliamentary threshold misalkan. Sekarang ada aku memilih kau, tapi partai kau nggak masuk parliamentary. Ya, banyak kejadian kayak gitu. Kursi kau kan diduduki oleh orang lain. Betul. Ya? Ini kan namanya mengkhianati kedaulatan rakyat sebenarnya. Aku rakyat yang berdaulat, tapi kedaulatanku diperkosa. Pakai hitungan angka matematika. Ada orang lain yang masuk. Iya. Ini juga nggak penting. Andai kata cuma ada 4 orang yang masuk di partai yang baru atau yang lama tadi, ya biarkan yang masuk. Buat fraksi baru aja, fraksi gabungan. Tapi suara rakyat tidak dikhianati hal ini. Tidak terkorup untuk kepentingan partai-partai besar yang ada. Nah, itu penting.
Jangan sampai justru kita berbicara tentang kedaulatan rakyat pemilu, tapi daulatnya tadi justru diperkosa. Karena aturan-aturan kepentingan siapa? Partai-partai yang punya kekuatan mengatur undang-undang yang ada. Nah, kalau ingin mengubah tadi, masuk ke sana. Tapi kalau Masuklah ke parlemen, ubah undang-undang itu, perjuangkan. Sistemnya seperti ini, misalnya kayak MK juga menolak dan lain sebagainya, terus apa Ya harapannya? nanti kita ganti juga MK-nya kan bisa juga. Nah, itu kan DPR cuma 3. Iyalah, Iya kan? kita ganti. Presiden kalau kita juga ada presiden, kita ganti juga. Kan mewakili pemerintah, Iya, eksekutif. presidential threshold kalau tadi. masih 20%. Nah, barangkali kalau sekarang tidak, jangan akan datang, harus diubah. Harus ada perubahan. Nah, kalau cuma ngomong-ngomong aja, keluar-keluar aja, nggak ada ini, susah. Ini Gelora melalui Pak Haji mengatakan begini karena memang partai baru, karena partai baru rata-rata memang menolak dengan ini, Dan atau partai baru yang yakin. atau besok misalnya dapat 20% akan tetap Nah, kita akan konsisten. Karena ini masalah kedaulatan rakyat. Ini masalah kesempatan putra-putra terbaik untuk memimpin negeri ini. Bukan dioptasi oleh oligarki partai yang ada, yang seperti sekarang ini kita lihat. Ya kan? Enak aja ongkong kaki dapat kursi dia, karena penuh threshold kan. Iya. Kemudian kita atur aja lah siapa presidennya nanti. Setelah itu yang tadinya berlawanan masuk jadi menteri. Iya. Ini apa nih, bancakan apa? Iya kan. Bancakan apa yang terjadi di negeri Biar ini? ini dikotominya Nah, kalau ingin dikembalikan. mengubah itu, masuk ke dalamnya, ubah. Bukan dari luar. harus di dalam. Harus di dalam dan ubah. Itu salah satu pilihan Pak Haji juga untuk Harus diubah memang, karena ini nggak benar. Maka kita mati-matian bekerja keras. Bagaimana bisa masuk ke sana? Bagaimana kita bisa menang dalam pemilu? Harus, kalau ingin mengubah. Nggak bisa cuma keluar-keluar di luar. Tapi optimis nggak Pak Haji Ya? untuk kita bisa merubah? Optimis. Kalau nggak mati aja. Artinya begini, Kalau pesimis ya mati aja. kalaupun Gelora kita berbicara, Ya. misalnya Gelora tidak lolos parliamentary threshold, Upayakan terus. 5 Tidak. tahun lagi kita masuk. iya, apa dalam 5 Sampai tahun kapan? ini kalau Gelora belum masuk akan berubah? Saya nggak akan berani Gelora tidak masuk. Gelora insya Allah masuk. Jadi pendekatan harus berbeda. Gelora insya Allah masuk parlemen. Tapi kalau enggak 5 tahun lagi. Nggak ada kalau nggak. Insya Allah masuk. Insya Allah masuk Nah. ya. Kalau Gelora nggak masuk pesimis berarti. Enggak, insya Allah masuk. Politisi emang udah politisi senior. Kita akan lemah kalau nggak mau, kalau ini kebanyakan kalau hidup kita ini. Betul. Seandainya kalau itu sejenis pohon, maka Jakarta ini sudah tertutup oleh pohon kalau. Banyak kan kalau hidup. Kalau terus Kalau ya. terus kalau. Udah jadi hutan kalau ini. Wait. Saya pikir Intel tadi. Maling. Biarin aja. Ada maling ya, Maling, sorry ya. maling. Itu. Biasa kan lihat maling di Iya. mana-mana. Itu, maling tuh. Tapi Pak Haji, beberapa waktu ke belakang ya gitu, kita lihat politik di Indonesia itu kan makin saya misalnya nih, saya dulu tertarik untuk bisa masuk ke politik, tapi semakin masuk ke sana semakin saya mundur semakin tidak ingin gitu, karena melihat bagaimana kalau kata-kata Abang Panji tuh, ini yang kita masuk ini kolam tai, semuanya tai itu. Oh, ya. Kadang tai senggol tai, kadang kita yang kena tai, kadang pokoknya semuanya akan kena tai. Di semua kehidupan. Kau masuk kantor pun demikian, sama seperti itu. Bisa jadi seperti itu semua. Tapi apakah harus pesimis kita mulai itu tanpa ada upaya untuk memperbaiki? Jadi gini, Mat, aku selalu ngomong ini sama siapapun. Nasi yang kau suap setiap hari itu, air yang kau telan, kau teguk setiap hari itu keberadaan dan harganya ditentukan oleh sebuah keputusan politik. Kalau kau bisa berkontribusi terhadap keputusan itu menjadi lebih baik, kenapa tidak kau lakukan? Lakukan. Kalau ditolak, maka harus berkuasa juga. Tapi untuk Jadi kita mencapai harus kekuasaan itu kan itu tadi memang ini di tepi jurang antara neraka ini. Iya. Ya, neraka. Betul. Apa yang enggak ada risiko?
Kau jadi entertain. Ini podcast Pinggiran neraka juga ini, pinggiran neraka. Oh, serius? Lu betul. Putus kontrak Kalau gitu. kalau kau menyampaikan sesuatu yang menginspirasi orang berbuat buruk, kau akan terus dapat dosa. Saya cuma nanya ini, Pak. Iya. Saya cuma nanya. Sama ini. Kalau kau lakukan ini, terinspirasi orang banyak berbuat baik, kau dapat pahala sampai kau mati sekalipun. Iya, saya cuma ada resikonya Saya setiap. cuma tanya Pak Haji, jawab. Dan aku marah. Jadi kalau kita bisa berkontribusi dalam keputusan politik tadi dan menjadi lebih baik, kenapa tidak kau lakukan? Di dunia film sebagai aktor juga seperti itu ya, mengajak kalau orang ke satu posisi. bisa juga melakukan membuat suatu produksi yang jelek bisa juga, asal dapat duit. Tapi yang bagus, yang kau juga hati-hati karena ini juga bisa menginspirasi orang. Bayangkan nggak kekuatan film misalkan. Orang ibu-ibu, mak-mak nonton drama Korea misalkan, nangis berkali-kali nangis. Dengar suaminya baca Quran nggak pernah nangis dia. Bagaimana kekuatan sihir tadi dalam tanda petik yang namanya audiovisual? Bagaimana orang-orang tergila-gila melihat wajahku dengan program ini? Padahal wajahku kan jelek. Ya. Nggak kan? Hancur lah, ya kan? Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Yang penting surga, Om. Yang penting surga. Itu. Iya. Ya sampai sejauh mana kerja kau memiliki nilai ibadah? Betul. Di politik juga sama. Kalau kau udah nggak cocok saja, keluar saja. Nggak bisa ini, keluar saja. Tapi bukan berarti menyerah. Suatu ketika ada kesempatan, kita harus bisa mengubahnya, berupaya mengubahnya. Upaya tadi yang Allah lihat, bukan hasilnya. Allah melihat upayamu, karena hasilnya Allah yang menentukan. Tapi upayamu yang dilihat. Kayak orang bener kan aku kan? Bener, kayak orang benar. Bukan, kayak orang benar. Ini udah omongannya bagus Pak Haji. Maksudnya kalau dibilang kayak orang bener nanti orang, tadi dia bercanda. Pasti begitu. Gitu. Neraka lagi kita. Iya. Ini semuanya berjalan di pinggiran neraka semua ini. Oke, itu tadi maksudnya politik secara umum ya. Kita menggambarkan Indonesia selama ini gitu sehingga ada partai baru yang muncul, kemudian partai lama, ya masih seperti yang dulu-dulu saja gitu kan. Kalau partai baru tapi lama berkuasa untuk apa? Untuk apa kekuasaan? Untuk bisa mengatur sistem. Iya, berbuat baik. Kalau dia jadi berbuat tidak baik, itu pertama kali yang dibuka pintu neraka untuk pemimpin yang zalim. Yang pertama kali masuk juga dia. Untuk pemimpin yang adil, surga dibuka pertama kali. Apalagi kalau dia zalim, neraka dibuka pertama kali. Apalagi kalau politisinya panggilannya ustadz tapi korupsi sapi ya. Nggak tahu. Itu neraka nggak? Ya, pasti ya. Jangankan itu siapapun lah, nggak ustadz, nggak partai, individu sama saja. Yang berbuat zalim. Saya kan nggak sebut nama, maksudnya korupsi. Iya, sama aja semuanya, nggak ada beda itu. Nah, mau orang biasa, mau ketua partai, sama saja. Sama semua ya. Tapi kayaknya disiksanya lebih banyak. Iya, karena pemimpin. Karena pemimpin dia mengatur kebijakan, dia buat untuk. Kalau pemimpin. Sehingga orang nggak bisa makan sapi mahal di sini kan, gizi buruk. Tapi dia juga punya kesempatan untuk bertaubat. Punya kesempatan kalau mau bertaubat. Itulah Rahman Rahim ya Allah. Maha dahsyat itu dah. Dahsyat ya. Melakukan kezaliman tapi merasa benar. Itu kan yang paling parah. Istidraj ya. Tapi kalau merasa salah, bertobat. Selain musyrik, terbuka. Masih terbuka ya. Apapun dosanya ya. Apapun, sebesar apapun dosa kau. Oke? Tapi ini. Tapi berubah menjadi lebih baik. Harus itu. Harus dong. Kalau biasa aja gitu, nggak jadi baik, nggak jadi buruk, stabil aja gitu. Bisa? Ya, stabil jahat. Ya. Ya ukur dia sendiri kan. Iya. Jangan kan Allah. Kita ini kadang-kadang juga mungkin tahu maksud neraka atau surga itu. Apalagi Allah. Kita tahu. Apa kita sungguh-sungguh melakukan itu? Dengan niat apa kita melakukan sesuatu? Kita tahu. Bisa tahu ya? Tahu.
kecuali hatinya sudah beku. Ini obrolan jadi membatu. menyeramkan nih, ini udah Iya. surga dan neraka nih. Iya. Jadi nggak dosa-dosa Pak Haji. Iya betul. Kan kita harus mengingatkan terus di mana saja. Betul. Dalam pekerjaan apapun. Karena punya resiko kan. Nah, Jual beli traktor sama juga punya resiko. apapun pekerjaannya pasti Apapun ada resiko. punya konsekuensi. Tapi kalau konsekuensi gini nih, kita melihat di akhir-akhir ini ya, akhir-akhir ini Pak Haji, politisasi dalam agama, hal agama gitu, maksudnya itu hal yang sangat biasa terjadi, kemudian mereka tidak merasa kenapa-kenapa gitu. Orang menggunakan agama sebagai bahan perpecahan, bahan untuk mendapatkan keuntungan, kekuasaan, itu kan sering terjadi. Pak Haji melihatnya bagaimana gitu? Agama dijadikan alat politik gitu. Ya itulah tadi. Jadi untuk apa? Semua pengetahuan tadi untuk apa? Niatnya untuk apa? Terus kalau sudah dapat kekuasaan, untuk apa? Kan itu pertanyaannya. Ya? Cara niat yang baik semestinya dilakukan dengan cara yang baik. Tapi kalau kita niatnya kan berkuasa, tapi kita dengan mendapat kemenangan tadi dengan cara memecah belah masyarakat, mengadu domba masyarakat, nah, udah iblis itu. Karena salah satu tugas yang iblis pakai yang agama utama, maupun yang pakai Pancasila ya. Apapun. Karena ada dua nih, agama sama Selama Pancasila. dia memecah belah umat, memecah belah manusia, dia sudah masuk dalam rombongan iblis. Karena salah satu tugas utama iblis adalah mengadu domba manusia. Tugas utamanya, salah satunya. Maka rombongan iblis itu. Gelora tidak akan menggunakan cara-cara itu. Kita malah semangat, Efektif, terlihat sangat kolaborasi. Justru semangat ini yang bedanya. Makanya jangan kau pancing-pancing aku untuk menyudutkan orang lain. Enggak ya. Kita nggak mau. Semua adalah saudara kita. Kalau ingin membangun bangsa ini, mari bergandengan tangan dengan semangat kolaborasi membangun negeri. Yang tidak mau, minggir dulu sebentar. Yang mau, masuk barisan. Gelora memimpin di depan. Benar, bener ya? Iya, benar. Semangatnya bener ya? Jangan kaya, ini benar ya, Pak. Benar ya, gitu aja. Biar saya bilang iya benar gitu. Kalau kaya orang benar bingung saya jawabnya. Gitu. Memang niatku begitu kok, bingung. Jangan. Pak Haji, tapi efeknya bisa jadi seperti apa sih? Maksudnya ketika politisasi agama ini berjalan terus-menerus. Ya seperti kalau kata ada pembelahan terjadi ya. Iya. Kemudian oligarki partai menciptakan dua calon pasangan, makin pecah ya, oke? Makin bertumbuk sampai sekarang aja lihat cebong sama kampret nggak pernah habis. Bayangkan. Sekarang udah nggak ada betapa mahalnya itu, betapa mahal silaturahim bangsa ini, betapa mahalnya, dan siapa yang melakukan itu? Jangan dibawa di atas juga ketua-ketua partai banyak yang bermusuhan. Siapa yang melakukan itu? Silakan bertanya pada diri mereka masing-masing. Sanggupkah mereka mempertanggungjawabkan hal itu? Berat ya? Hanya untuk kekuasaan yang juga bisa membuat mereka masuk neraka. Ngeri, men. Ngeri. Ingat dosa. Iya. Astagfirullah. Ini bayangkan mengadu domba masyarakat itu udah iblis dah. Itu sudah iblis. Asli iblis. Sifat-sifat iblis. Itu tidak akan dipakai oleh Gelora sama sekali ya? Kita justru semangat kolaborasi. Tidak ada narasi. Tiba-tiba mungkin ada pengacau-pengacau juga ya? Intrik mengadu domba, intrik menjelekan, kita nggak mau. Nggak. Memprotes orang akad nikah pakai bahasa Arab gitu? Nggak. Untuk apa diurus? Ya menikah siapa kok yang repot? Udahlah kan, mereka tanggung jawab sendiri kan. Okay. Tadi kan Pak Haji bilang Gelora pasti masuk ya di parlemen. Insya Allah masuk. Kalau optimisnya insya Allah. Apa yang akan dilakukan pertama kali di dalam? Nanti harusnya sudah siapkan dong. Nanti sekarang. Kalau sudah kita daftar di KPU, itu nanti tugas ketua umum menyampaikannya. Narasi besar apa yang harus dimiliki oleh bangsa ini sehingga bisa mencapai 2045 menjadi 5 besar kekuatan dunia. Dan ini bukan kita yang ngomong, bukan kita yang prediksi. Dunia memprediksi ya begitu. Tapi bagaimana itu bisa kita capai dengan langkah seperti apa?
Kenapa kita harus menjadi 5 besar kekuatan dunia? Potensi apa yang kita miliki? Bagaimana cara mencapai? Baru belakang bagaimana cara mencapainya. Bukan bagaimana cara mencapainya dulu. Kenapa? Pentingkah kita menjadi 5 besar kekuatan dunia? Penting nggak? Dan sekarang kan berubah tatanan dunia sejak pandemi. Oke? Pandemi, tatanan dunia berubah. Semua negara banyak ambruk. Perang. Oke? Ukraina diserbu. NATO pun nggak bisa bilang apa-apa. Tumbuh kekuatan baru Cina di Asia. Amerika sudah bukan lagi polisi dunia. Saatnya Indonesia punya peranan ikut menata dunia. Itu tujuan besar ya? Kita harus punya narasi besar. Tapi undang-undang pemilu dulu harus Gelora rubah. Semuanya harus bertahap semuanya. Masuk dulu di kekuasaan, masuk dulu di pemerintahan, masuk di legislatif, mengubah tadi. Kemudian kita juga tawarkan pada masyarakat yang kritis bahwa ini ada yang keliru dalam sistem kita. Kita kan demokrasi, ini kan disahkan semua oleh parlemen. Jadi kalau mau dicabut ya parlemen yang mencabut, yang mengubah. Jadi masuk di parlemen. Harusnya begitu. Tapi terkait 2024 ya, itu kalau masuk kan itu ya nanti ketua umum yang menyampaikan. Ya harus dong. Tapi kalau bukan saya. Mendukung siapa di 2024 udah. Memang ada siapa calon presiden sekarang, Ahmad? Ya kan udah ada partai-partai yang keluarin 3 nama, keluarin 2 nama. Kemungkinan koalisi deh, koalisi. Gelora koalisi sama siapa nih? Oh belum tahu, kita baru daftar ke KPU. Gak bakal. Baru daftar belum KPU. Ada bisik-bisikan? Oh belum. Belum ada kita. Anies atau Ganjar? Bisa juga orang yang dia tidak muncul hari ini. Tapi nih saya dengar desas-desus nih. Saya dengar desas-desus dia beredar di luar nih. Banyak yang dari Partai Gelora itu yang apa ya? Dia takut atau PKS itu akan mendukung Anies karena Gelora tidak akan bisa masuk ke situ. Anies Baswedan. Oh, ya. Enggak apa-apa, kan haknya juga. Misalnya kalau Gelora juga mendukung Pak Anies Baswedan, PKS juga di situ nggak masalah. Ada 2 partai seperti itu. Selama memang tujuan kita benar, analisis kita sama, ada dan bisa mau bersama-sama, semuanya nggak ada masalah. Karena di pilkada kemarin kalau kan beda-beda tuh. Kalau jelas aturan memungkinkan dan segala macam memungkinkan, Gelora cuma satu, mendukung Anies juga, tapi Anies mata. Itu maksudnya, itu. Saya bilang tapi aturan memungkinkan nggak, makanya perjuangkan bagaimana supaya peraturan tadi memungkinkan banyak tokoh-tokoh yang hadir dan muncul. Anies mata ya? Anies mata, pasti dong. Iya, jangan Fahri Hamzah, jangan. Nah, Fahri Hamzah ya jadi teman aja, jadi teman kita. Iya, udah. Nggak usah masukin di parlemen juga, ribut mulu orang itu. Kayaknya boleh juga masuk. Dia Twitternya ribut mulu sama orang-orang. Kan Twitternya. Banyak musuh dia. Banyak musuh. Di dunia cuma ada satu, Nabi aja banyak musuhnya, bukan di Fahri Hamzah. Nabi aja banyak musuhnya. Nabi di kampung sendiri aja diusir. Diusir banyak musuhnya. Jadi biasa-biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Tapi terakhir Pak Haji, ini serius sekali nih. Ini melebihi surga dan neraka nih. Astagfirullah. Apalagi dia? Nggak ada lagi yang melebihi surga dan neraka. Nggak ada. Protes. Iya. Tidak lebih dari surga dan neraka. Tidak lebih dari surga dan neraka ini. Di bawah surga dan neraka. Beda-beda tipis lah. Iya. Salah saya. Apa harapan terhadap apapun ya partai-partai di Indonesia, baik Gelora maupun partai-partai yang lain gitu. Kemudian politik Indonesia, harapan dari Pak Haji, orang yang dari dunia seni peran ingin dipaksa masuk ke dunia politik dan pasti kan punya tujuan, cita-cita, harapan gitu. Apa saja harapan dari Pak Haji untuk melihat perkembangannya paling tidak 5-10 tahun ke depan? Ya, politik tadi karena berbicara tentang kekuasaan, maka dia harus bisa menggunakan politik untuk mengubah bangsa ini menjadi lebih baik, kehidupan negara yang menjadi lebih baik, kehidupan masyarakat yang lebih baik. Kalau nggak bisa, ya neraka tadi. Diberikan amanah tapi nggak bisa mengubahnya. Itu tadi. Dikasih ilmu politik, membuat partai untuk mengubah menjadi masyarakat menjadi lebih baik. Karena segala sesuatu diputuskan oleh sebuah keputusan politik kan.
bagaimana menggunakan kekuasaan untuk kemaslahatan, untuk bangsa ini. Selama itu tidak menjadi tujuan dan tidak tahu bagaimana caranya, ya ini akan ada ancaman. Kalau dia nggak tobat. Itu aja. Itu harapan saya. Gunakan ilmu pengetahuan tadi yang dari Allah juga untuk mengubah menjadi lebih baik keadaan. Upaya itu yang penting. Kesungguhan upaya itu yang penting. Hasilnya nanti ya? Allah yang memutuskan. Kalau tidak sekarang, tapi kalau tidak kita upayakan, nggak akan berubah. Tapi kalau terus diupayakan, mungkin bukan pada saat kita masih hidup. Setelah kita mati, semangat ini, spirit ini akan terus berjalan sampai dia berubah. Orang kalian lihat seperti misalkan Bung Nasir ya, Pak Nasir, bagaimana ininya dia, visinya dia tentang Indonesia, tentang kebangsaan. Ya sekarang masih hidup kan. Jangan bicara Nabi, dia paling besar. Sekian ribu tahun yang lalu dia berbicara, menyampaikan, sampai hari bertumbuh subur. Peradaban itu tetap ya? Itu. Jangan pesimis. Lakukan yang bisa kau lakukan dengan sebuah niat baik dan cara yang baik. Dia akan terus hidup semangat tadi. Dan ada kesempatan untuk merubah? Ada. Mungkin setelah kita mati, pemikiran tadi tumbuh dan tercapai. Tapi kalau nggak dimulai, apakah bisa berubah? Nggak. Jadi nggak ada yang sia-sia. Upaya kau hari ini yang baik, dengan niat yang baik, dengan cara yang baik, tidak pernah akan sia-sia. Kayak orang bener lagi kan? Benar, ini benar omongannya. Aduh, pusing daripada kita dipikir bohongin masyarakat. Mending saya closing. Udah serius saya begini ya, kayak orang benar lagi kan. Jadinya drop saya, Pak Haji. Ini mendengar nasihat dari orang tua, terus tiba-tiba orang tua bilang, nah, itu. Kayak orang benar kan ayah kan. Nasihat orang tua, nggak senior lagi. Dan senior tadi. Iya, udah naik nih. Naik. Karena udah surga dan neraka tuh. Nanti sudah dari senior ke orang tua sekarang. Ntar close-nya Mbah. dari orang uzur. dari Mbah Dedi. Pak Haji, terima kasih banyak sudah mau panggil kami ke sini gitu. Jadi ini kopinya enak banget, Mat. Iya, ini kan kopi Pak Haji di atas. Oh, iya pantesan. Iya. Ya. Kita bongkar tadi kopi di atas. Enak sekali. Iya, enak nih. Saya nggak mau tuh. Mbak, jadi gimana mobil? Apa? Mobil. Kenapa? Bisa. Bawa. Apa yang nggak bisa di dunia ini? Saya bawa. Apa? Saya bawa ke Papua. Bawa ke Papua ngapain? Yang ini. Hah? Kau mau keliling di Papua? Demi kemaslahatan. dia naksir mobil kan. Dia naksir mobil gua. Suka yang lawas-lawas gini ya. Ceritanya panjang nih, Mat. Ya udah dipendekin aja ya, Mamat nih gitu. Panjang ceritanya nih. Bangunnya lama nih. Ini bekas narik diesel. Hah? Tuh diesel kan? Iya. Narik, hancur mobil. Gue lihat mobil udah hancur, rongsok, udah miring, udah keropos. Ini gua apain? Nih gue jual kagak laku. Apa gue bikin jadi kandang ayam gitu kan? Waduh. Bener, ini bener. Terus datang orang bengkel ya, bisa nggak lo betul ini? Bisa. Akhirnya penghuni setahun lebih. Bisa jalan nih? Kok tidur aja aku lindas sini. Coba. Langsung saya minta ganti rugi ke Gelora, bukan kau. Iya, tidur lah. Ini baru semua tuh, bannya baru semua baru. Jeep ya? Toyota 81 ya? Yang ini kok nggak apa? Ini tahun 93 ini. Iya. Ini antik juga semuanya. Iya, antik semua ini juga. Ini juga nih. Ya. Iya. Oh, jadi nggak ada buat warga Papua nggak ada nih? Nggak ada ya? Ini limited edition nih. Oh ya. Masterpiece. Oh. Hanya beberapa biji dibikin ini. Gitu. Nggak ada buat warga Papua, nggak ada sama sekali ya. Oke, makasih ya. Makasih Pak Haji. Nanti aku kirim ini. Anakku mau ke Papua nanti kan tugas. Nanti kirim mobil ke sana. Kirim mobil buat dipakai anakku. Dinas. Buat saya, buat masyarakat gitu loh, Pak. Masyarakat yang mana? Ini masyarakat ya. KTP saya masih KTP saya ada masyarakat Papua kan. Pak Haji, makasih banyak ya. Sehat-sehat terus. Produksi filmnya juga jalan terus. Amin. Politik juga oke gitu. Ya. Mantap. Sebagai pengingat surga dan neraka juga ya, tetap. Kita main film kan selama kita bisa, kita mampu. Habis gimana mau ngerampok nggak bisa. Bikin film Papua dong. Batak kan udah Nagabonar, Papua belum ada. Udah syuting di Raja Ampat. Apa film apa? Mutiara Hitam.
Wah, Persipura dong. Mutiara Hitam. Udah syuting? Sudah selesai udah berapa tahun Siapa yang lalu. main? Kok bisa film Papua bukan aku? Aku main bisa itu? pemainnya dari Papua betul. Siapa? Ini ketemu di sana namanya aku lupa. Bisa-bisanya film Papua nggak ada aku loh. Pemain yang dari Jakarta kita bawa nggak berani masuk laut. Oh, saya nggak berani juga. Saya itu, tidak tahu berenang. Kalau di harus ini ya? di Giles Toyota bilang Bisa hutan-hutan aman. Udah kita bikin Mutiara Hitam. Mutiara Hitam ya, oke. Bagaimana dia penyelam yang juga Semoga cita-cita ada jadi pemain bola. yang kedua lagi ya, Ya, yang kedua, ya. yang ketiga film-film di Papua ya. Dan Ya, semoga banyak, sukses banyak. terus buat kepartaiannya. Optimis Ya, untuk insya Allah. parliamentary threshold dulu, jangan bicara presidential threshold. Presiden threshold harus tetap diupayakan, parliamentary threshold harus tetap diupayakan. Oke, ya biasa optimisme Harus politisi santai. Iya.